Kamu tinggalkan aku saat aku tak punya apa-apa. Tapi kini aku jadi perempuan sukses yang membuatmu menyesali keputusan terbodoh dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Namaku Sonya. Dulu aku hanyalah perempuan sederhana yang mencintai suamiku, Iqbal, dengan sepenuh hati. Aku selalu berjuang bersamanya, bertahan meski hidup kami pas-pasan. Bahkan seringkali aku rela tidak makan demi melihat dia bisa tersenyum. Tapi semuanya hancur ketika Iqbal mulai berubah. Dia merasa lelah hidup susah, dan memilih meninggalkanku demi perempuan lain yang lebih kaya. Aku terpuruk, kehilangan arah, tapi aku tidak menyerah. Dari titik paling rendah dalam hidupku, aku mulai bangkit. Aku belajar, bekerja siang malam, bahkan sempat dihina oleh orang-orang yang dulu mengenalku sebagai istri gagal. Tapi Tuhan adil. Sedikit demi sedikit, usahaku berkembang, hingga akhirnya aku menjadi perempuan sukses dengan bisnis sendiri dan kehidupan yang jauh lebih baik. Hingga suatu hari, takdir mempertemukanku lagi dengan Iqbal, lelaki yang dulu meninggalkanku saat aku tak punya apa-apa. Kini dia hanya bisa menatapku dari kejauhan, menyesali semua keputusannya. Tapi maaf, tidak ada lagi tempat untuknya di hidupku. Aku sudah terlalu jauh melangkah, dan kebahagiaanku kini bukan karena dia, tapi karena aku telah memilih untuk mencintai diriku sendiri. Sebuah kisah nyata yang mengajarkan, jangan pernah remehkan orang yang sedang berjuang, karena waktu bisa mengubah segalanya. Kalau kamu terinspirasi oleh kisah nyata Sonya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Tulis di kolom komentar, aku juga pernah ditinggalkan, tapi aku akan bangkit seperti Sonya. Karena setiap luka punya cara indah untuk berubah jadi kekuatan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Sonya. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Aku dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang berjualan gorengan di depan rumah. Ayah pergi saat aku masih berusia 6 tahun, meninggalkan kami tanpa kabar. Sejak saat itu, aku belajar satu hal penting. Jangan pernah bergantung pada siapapun, bahkan kepada orang yang kau pikir akan selalu ada. Setelah lulus SMA, aku tidak langsung kuliah. Aku memilih untuk bekerja, karena aku tahu, ibuku tidak punya cukup uang untuk membiayai pendidikanku. Setiap pagi aku membantu ibu berjualan, lalu siang harinya aku bekerja di toko roti kecil milik tetangga. Dari situlah semuanya bermula. Aku jatuh cinta pada aroma mentega yang baru meleleh di oven, pada sensasi lembut adonan di tangan, dan pada senyum pelanggan yang bahagia setiap kali mencicipi kue yang kubuat. Aku mulai berpikir, mungkin ini jalanku. Bertahun-tahun aku belajar, memperhatikan resep, cara memanggang, cara menghias kue, bahkan cara menarik hati pelanggan. Aku menabung sedikit demi sedikit dari gajiku yang tidak seberapa. Setiap receh yang kusimpan terasa berarti, karena itu adalah langkah kecil menuju impianku, memiliki usaha kue milikku sendiri. Suatu hari,
Aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku di toko roti. Banyak yang bilang aku gila. "Sonya, kamu mau hidup dari mana kalau berhenti?" Begitu kata tetanggaku. Tapi aku percaya pada mimpiku. Dengan tabungan seadanya dan peralatan bekas yang kubeli dari pasar loak, aku mulai membuat kue di rumah. Dapur kecilku menjadi saksi perjuangan. Terkadang listrik padam saat aku sedang memanggang. Terkadang adonan gagal. Bahkan pernah aku menangis semalaman karena pesanan pelanggan tak kunjung laku. Namun, aku tidak menyerah. Aku terus berusaha memperbaiki resep, belajar dari internet, menonton video tutorial, dan mencoba berinovasi. Aku memberi nama usahaku, Kue Cinta Sonya, karena setiap kue yang kubuat, aku isi dengan cinta dan harapan. Aku mulai menerima pesanan kecil, ulang tahun anak-anak tetangga, acara arisan, hingga pernikahan sederhana. Dari situ, pelanggan mulai datang satu persatu. Pagi-pagi buta aku sudah bangun, menyiapkan bahan, mencetak, menghias, hingga malam hari. Tanganku sering lecet, punggung terasa pegal, tapi hatiku bahagia. Karena setiap kue yang keluar dari dapurku bukan hanya sekadar makanan, melainkan bukti bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Aku tak punya banyak teman, tak punya kehidupan mewah. Hidupku hanya berputar di antara oven, mixer, dan aroma manis butter ceream. Tapi aku merasa cukup. Aku belajar menikmati proses, menghargai keringatku sendiri. Saat itulah, di tengah kesibukan dan kerja keras membangun usahaku dari nol, aku belum tahu bahwa suatu hari nanti, ada seorang pria yang akan datang ke hidupku, membuatku jatuh cinta, lalu meninggalkan luka yang akan mengubah segalanya. Namun itu semua belum terjadi. Untuk saat ini, aku hanyalah Sonya yang sederhana, perempuan pekerja keras yang percaya bahwa setiap adonan tepung bisa menjadi jalan menuju masa depan yang manis, asal tidak berhenti berjuang. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya mimpiku mulai menampakkan hasilnya. Toko kecilku, Kue Cinta Sonya, yang dulu hanya berdiri di dapur rumah, kini sudah memiliki etalase kaca yang rapi, logo sederhana hasil desainku sendiri, dan pelanggan yang datang silih berganti. Setiap hari aku bersyukur, karena perjuangan panjangku mulai berbuah manis. Suatu pagi, saat aku sedang menata kue tart di etalase, seorang lelaki datang. Ia tampak sopan, mengenakan kemeja putih yang digulung di bagian lengan, wajahnya teduh, dan senyumnya ramah. "Permisi, ini yang punya toko Sonya?" tanyanya. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Iya, saya sendiri. Ada yang bisa dibantu?" "Namaku Iqbal," katanya sambil mengulurkan tangan. "Aku mau pesan kue ulang tahun untuk ibuku. Katanya kue buatanmu enak banget. Temanku merekomendasikan." Saat itu, aku tidak mengira bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari sesuatu yang begitu dalam. Selama proses pemesanan, Iqbal sering mampir. Kadang hanya untuk memastikan desain kue, kadang sekadar membawa kopi dan berkata, "Kamu pasti capek, istirahat dulu." Dari sekadar pelanggan, ia perlahan menjadi teman bicara. Ia selalu punya cara membuatku tertawa di tengah padatnya pesanan, dan tanpa sadar, aku mulai menunggu kehadirannya setiap hari. Iqbal berbeda dari laki-laki yang pernah kutemui. Ia tidak malu melihatku berpeluh dengan tepung di wajah, tidak risih dengan tanganku yang kasar karena sering mencuci alat dapur. Justru ia sering berkata, "Aku kagum sama kamu, Sonya. Perempuan kuat sepertimu itu langka." Kata-katanya membuatku merasa dihargai, sesuatu yang tidak sering aku rasakan. Hari demi hari, hubungan kami semakin dekat. Ia mulai menemaniku belanja bahan, mengantarkan pesanan,
bahkan membantu di dapur meski seringkali konyol karena tak tahu bedanya tepung terigu dan maizena. Tapi entah kenapa, kehadirannya membuatku bahagia. Seolah semua lelahku terbayar hanya dengan melihat senyumnya. Aku mulai membuka hatiku, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Dalam diam, aku percaya mungkin Tuhan mengirim Iqbal sebagai hadiah atas kerja kerasku selama ini. Seseorang yang datang bukan karena aku meminta, tapi karena memang seharusnya datang. Setelah beberapa bulan dekat, Iqbal menyatakan perasaannya. Aku ingat hari itu, di depan tokoku yang sederhana. Ia datang membawa setangkai bunga mawar dan berkata, "Sonya, aku tahu kamu perempuan mandiri dan kuat. Tapi izinkan aku jadi seseorang yang bisa menopangmu, bukan karena kamu butuh, tapi karena aku ingin." Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Selama ini, aku terbiasa berdiri sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, ada seseorang yang ingin berjalan bersamaku. Aku menerima cintanya dengan penuh keyakinan. Sejak saat itu, hari-hariku berubah. Kami bekerja sama membangun usaha ini lebih besar. Ia sering membantu promosi, mengatur pesanan online, bahkan membuat ide-ide baru agar kue cinta Sonya semakin dikenal. Bersamanya, aku merasa dunia begitu indah. Kami bermimpi memiliki toko kue besar, membuka cabang di banyak kota, dan hidup sederhana tapi bahagia. Namun siapa sangka, di balik manisnya awal hubungan kami, tersimpan getir yang belum ku ketahui. Aku terlalu sibuk mencintai, hingga lupa bahwa tidak semua orang yang datang di masa keberhasilan akan tetap tinggal ketika badai datang. Aku percaya pada cinta, dan mungkin itulah kesalahanku. Karena tanpa kusadari, lelaki yang dulu memuji kerja kerasku, kelak akan menjadi alasan kenapa aku harus memulai semuanya dari awal lagi. Tapi kali ini, bukan dengan cinta, melainkan dengan keteguhan hati seorang perempuan yang pernah dikhianati. Hari-hari bersama Iqbal terasa seperti udara hangat di tengah hujan yang lama. Aku tak pernah menyangka, lelaki yang dulu hanya datang untuk memesan kue ulang tahun ibunya kini menjadi bagian dari rutinitasku. Seseorang yang hadir bukan sekadar menemani, tapi juga memberi warna di setiap langkahku. Setiap pagi, ketika sinar matahari mulai menyelinap melalui celah jendela toko, Iqbal sering datang dengan 2 gelas kopi hangat di tangan. "Untukmu, pembuat kue paling rajin di dunia," katanya dengan senyum khas yang selalu membuatku lupa betapa penatnya semalam membuat pesanan. Aku tertawa kecil. "Kamu nggak bosan tiap pagi kesini? Orang lain mungkin udah kabur lihat tepung di mana-mana." Dia menjawab santai, "Kalau tempat ini dipenuhi kamu, kenapa aku harus kabur?" Aku tak pernah tahu bagaimana caranya Iqbal bisa membuat segalanya terasa ringan. Ketika aku panik karena adonan gosong, dia akan berkata, "Berarti kamu harus bikin versi lebih baiknya." Kadang kue gagal itu cuma cara Tuhan ngajarin sabar. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa menenangkan. Ia tak pernah marah ketika aku sibuk, tak pernah menuntut waktu. Ia tahu aku masih berjuang, dan itu justru yang membuatku semakin yakin padanya. Lambat laun, kedekatan kami bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang keyakinan dan kepercayaan. Ia mulai membantuku mengelola keuangan toko, membuatkan sistem pemesanan online, bahkan mencarikan supplier bahan baku yang lebih murah tapi berkualitas. Aku terkagum-kagum dengan semangatnya membantu tanpa pamrih. Kadang aku berpikir, mungkin inilah bentuk cinta yang selama ini aku doakan. Seseorang yang bukan hanya mencintaiku, tapi juga memahami perjuanganku. Malam-malam kami sering dihabiskan di dapur toko, hanya berdua. Aku menghias kue, sementara Iqbal duduk di meja, menatapku penuh perhatian. "Kamu tahu nggak, Sonya?" katanya suatu malam. "Apa?"
Kalau nanti kamu udah terkenal, punya toko di mana-mana, aku tetap pengen jadi orang pertama yang nyicipin kue kamu. Aku tersenyum. Kamu pikir semudah itu lepas dari kue-kueku? Dia terkekeh. Justru aku nggak mau lepas. Hubungan kami semakin erat. Kami sering makan malam sederhana di pinggir jalan, berbagi cerita masa lalu. Aku menceritakan bagaimana aku dulu dibesarkan dalam kesulitan, tentang ibuku yang mengajarkanku arti kerja keras. Iqbal mendengarkan dengan mata lembut, sesekali menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu luar biasa, Sonya. Aku pengen jadi bagian dari hidupmu, ikut melihat kamu terus naik sampai puncak." Saat itu, hatiku benar-benar luluh. Aku merasa aman bersamanya, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan sejak kehilangan ayahku dulu. Lalu tibalah hari ketika kami resmi berpacaran. Ia datang membawa bunga mawar putih, sederhana tapi tulus. "Sonya," katanya dengan suara yang sedikit bergetar, "aku tahu kamu perempuan yang gak butuh diselamatkan, karena kamu bisa berdiri sendiri. Tapi bolehkah aku tetap berada di sisimu, bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk menemanimu berjuang?" Aku menatap matanya yang dalam, lalu mengangguk pelan. Malam itu, di bawah langit yang sunyi, kami berjanji untuk tumbuh bersama. Sejak hari itu, dunia terasa lebih manis dari butir ceream yang kubuat setiap hari. Iqbal selalu ada di setiap langkahku, mengantarkan pesanan, menemaniku ke pasar, menulis ucapan manis di kotak kue yang kami kirimkan. Ia bukan hanya kekasih, tapi juga sahabat, partner, sekaligus pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang berbagi kebahagiaan di tengah perjuangan. Namun, seperti kue yang tampak indah tapi bisa retak di dalam oven, kehidupan pun mulai menunjukkan sisi lainnya. Aku tidak tahu kapan tepatnya garis antara cinta dan ambisi mulai kabur. Yang aku tahu, di balik semua kebersamaan manis itu, ada sesuatu yang perlahan berubah, dan aku tak siap melihatnya. Untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati setiap detik bersamanya, tanpa tahu bahwa pada akhirnya, lelaki yang dulu memegang tanganku di tengah perjuangan, kelak akan melepaskannya saat aku paling membutuhkannya. Hari-hari terus berlalu, dan perlahan, hidupku mulai berubah dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Toko kecilku, Kue Cinta Sonya, yang dulu hanya dikenal di sekitar lingkungan tempat tinggalku, kini mulai dikenal di berbagai tempat. Pesanan datang tak hanya dari tetangga, tapi juga dari perusahaan, acara-acara besar. Bahkan beberapa kafe mulai menjual kue hasil buatanku. Setiap pagi, aroma manis dari oven yang menyala menjadi musik penyemangatku. Aku bangun lebih awal, menyiapkan bahan, menakar adonan dengan teliti, memastikan semuanya sempurna. Aku tahu, di balik setiap kue yang kubuat, ada reputasi dan mimpi yang sedang kujalin perlahan. Kini aku tak lagi bekerja sendirian. Aku sudah mempekerjakan 2 orang karyawan, Rini dan Yuli, 2 gadis muda yang juga berjuang seperti aku dulu. Melihat mereka bekerja dengan semangat membuatku teringat masa-masa aku memulai semuanya dari nol. Namun di tengah kesibukan yang luar biasa itu, satu hal tak pernah berubah, kehadiran Iqbal. Ia selalu datang setiap pagi, bahkan sebelum toko buka, membawakan kopi, seperti kebiasaannya sejak dulu, dan selalu dengan senyum yang sama, hangat, menenangkan, dan entah kenapa, membuat jantungku berdebar setiap kali melihatnya. "Wah, bisnis kamu makin keren aja, Sonya," katanya suatu pagi sambil menatap papan nama toko yang baru kupasang. Aku tersenyum kecil. "Nggak keren, cuma kerja keras yang akhirnya mulai kelihatan hasilnya." Dia menatapku dalam. "Kamu nggak sadar ya? Kamu itu luar biasa. Aku bangga banget sama kamu." Kata-kata itu sederhana, tapi setiap kali dia mengatakannya,
Rasanya seperti energi baru mengalir dalam diriku. Iqbal bukan hanya datang untuk memberi semangat. Ia ikut membantu. Ia mulai mengatur promosi online untuk toko kueku, membuatkan akun media sosial, mengatur foto produk, bahkan mendesain logo baru untuk kemasan. "Kamu harus naik level, Sonya," katanya suatu hari. "Kue kamu enak, tapi kalau dikemas dengan lebih elegan, orang bakal lebih tertarik." Dan benar saja, setelah desain baru itu digunakan, pesanan melonjak drastis. Banyak pelanggan baru yang datang karena melihat postingan media sosial kami. Aku terkejut, tapi juga bersyukur. Di setiap keberhasilan baru, selalu ada Iqbal yang berdiri di sampingku. Ia tak pernah menuntut apapun, hanya berkata, "Aku senang bisa bantu kamu tumbuh." Malam-malamku tak lagi sepi. Kami sering duduk di kursi depan toko setelah semua pesanan selesai, menikmati teh hangat sambil bercerita tentang mimpi-mimpi kami. "Aku pengen suatu hari punya toko besar di pusat kota," kataku. Iqbal tersenyum. "Dan aku pengen jadi orang pertama yang motong pita pas kamu buka cabangnya nanti." Aku menatapnya, tertawa. "Kamu selalu tahu cara bikin aku semangat." Dia membalas lirih, "Karena aku tahu kamu pantas dapat lebih dari apa yang kamu bayangkan, Sonya." Semakin hari, kedekatan kami kian terasa dalam. Ia mulai sering mengantarku ke pasar pagi, membawakan bahan kue yang berat, bahkan ikut membantu menghias pesanan besar. Terkadang aku menatapnya diam-diam dan berpikir, kenapa dia begitu perhatian padaku? Apa ini sekadar rasa sayang? Atau sudah cinta? Aku tidak ingin terlalu berharap, tapi perasaanku tumbuh tanpa bisa kucegah. Sikapnya yang sabar, caranya memperhatikanku tanpa banyak bicara, bagaimana ia selalu tahu kapan aku lelah, kapan aku butuh disemangati, semua itu membuatku merasa aman. Suatu sore, setelah toko tutup, hujan turun deras. Kami berdua terjebak di dalam. Iqbal duduk di kursi dekat jendela, menatap rintik air yang jatuh perlahan. "Kamu tahu nggak, Sonya?" katanya pelan. "Apa?" tanyaku sambil menatapnya. "Setiap kali aku lihat kamu kerja, aku sadar, kamu bukan cuma perempuan kuat. Kamu adalah orang yang bikin aku pengen jadi versi terbaik dari diriku sendiri." Aku terdiam. Kalimat itu menusuk lembut ke dalam hatiku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar dihargai, bukan karena apa yang aku punya, tapi karena siapa aku. Setelah hujan reda, aku menatap keluar jendela. Langit mulai cerah dengan semburat jingga. Di sampingku, Iqbal masih duduk, menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi saat itu aku tahu satu hal, kehadirannya sudah menjadi bagian dari hidupku. Dan mungkin, tanpa kusadari, cinta itu sudah tumbuh, lembut, perlahan, dan dalam, di antara tepung, gula, dan aroma kue yang manis. Hidupku berjalan semakin cepat, seperti oven yang terus menyala tanpa sempat benar-benar dingin. Pesanan kue datang setiap hari tanpa henti. Dari pesta ulang tahun anak-anak, pernikahan, hingga acara besar perusahaan. Nama, Kue Cinta Sonya, mulai dikenal bukan hanya di lingkunganku, tapi juga di kota-kota sekitar. Beberapa kali aku bahkan diundang untuk mengisi pelatihan usaha kecil. Aku tak pernah menyangka, kerja keras bertahun-tahun itu akhirnya mulai terlihat hasilnya. Namun, di balik kesibukan yang semakin padat, satu hal tetap sama, Iqbal selalu ada. Ia seperti bayangan yang setia mengikuti langkahku, selalu muncul di saat aku butuh bantuan, selalu tahu kapan aku lelah, dan kapan aku hanya butuh seseorang untuk sekadar mendengarkan tanpa banyak bicara. Suatu sore, ketika aku tengah menyelesaikan laporan pesanan di meja kasir, Iqbal datang membawa makanan.
"Sonya, kamu belum makan dari siang kan?" katanya sambil meletakkan 2 bungkus nasi goreng di meja. Aku mengangkat wajah, sedikit terkejut. "Kamu tahu aja, aku lagi ngerjain pembukuan, takut lupa hitungan." Dia tersenyum, duduk di depanku. "Kamu ini hebat, tapi kadang terlalu keras sama diri sendiri. Aku nggak mau lihat kamu jatuh cuma karena lupa makan." Aku menatapnya lama. Ada ketulusan di matanya. Sejak dulu, Iqbal selalu begitu, penuh perhatian, tapi tak pernah menuntut. Namun akhir-akhir ini, aku mulai merasa sesuatu yang berbeda. Ia tak lagi sekadar menemaniku, tapi mulai terlibat lebih dalam bisnis yang aku bangun. Ia mulai memegang pembukuan keuangan, mengatur sistem pemasaran online, dan bahkan menghubungi beberapa klien besar tanpa sepengetahuanku. Awalnya aku senang, merasa terbantu, tapi perlahan aku menyadari, sesuatu mulai berubah. "Sonya," katanya suatu malam, ketika kami duduk di depan toko setelah menutup usaha, "aku punya ide besar. Bagaimana kalau kita buka cabang kedua di kota sebelah? Aku udah survei tempatnya, strategis banget." Aku terdiam. "Cabang kedua?" "Iya," katanya antusias. "Kamu udah punya pelanggan tetap, nama kamu udah dikenal, tinggal dikembangkan aja. Aku bisa bantu ngatur manajemennya." Aku tersenyum samar. "Aku belum siap, Bal. Aku masih ingin pastikan toko ini benar-benar stabil dulu. Aku takut terlalu cepat." Dia menatapku, sedikit kecewa tapi berusaha tersenyum. "Kamu terlalu hati-hati, Sonya. Kadang kesempatan nggak datang 2 kali. Tapi nggak apa-apa, aku ngerti." Malam itu, kata-katanya menggema di pikiranku. Aku tahu Iqbal punya niat baik, tapi entah mengapa hatiku sedikit gelisah. Aku takut, jika usahaku tumbuh bukan lagi karena kerja keras dan cintaku sendiri, melainkan karena ambisi seseorang yang mulai ikut menanamkan gengsi di dalamnya. Namun Iqbal tak berhenti di situ. Semakin hari, ia semakin dalam mencampuri urusan bisnis. Ia mulai membuat keputusan kecil tanpa berkonsultasi padaku, mengubah desain kemasan, menaikkan harga tanpa sepengetahuanku, bahkan mengatur promosi di media sosial atas namanya. Ketika aku menegurnya dengan lembut, ia hanya berkata, "Aku cuma pengen bantu kamu lebih maju, Sonya. Kamu harus percaya sama aku." Aku menghela napas panjang. Aku ingin percaya. Aku ingin meyakini bahwa semua yang dia lakukan berasal dari niat baik. Lagi pula, dia adalah orang yang selalu ada saat aku berjuang. Orang yang melihatku dari bawah, mendukungku hingga ke titik ini. Bagaimana mungkin aku meragukannya? Suatu malam, Iqbal menatapku dengan pandangan serius. "Sonya, kamu tahu nggak? Aku pengen banget lihat kamu jadi besar. Aku yakin suatu hari nanti, usaha kamu bakal dikenal sampai keluar kota. Dan waktu itu datang, aku pengen ada di sampingmu." Aku tertegun. "Di sampingku sebagai apa?" tanyaku pelan. Dia menatapku, lalu menggenggam tanganku. "Sebagai orang yang mencintaimu dan percaya padamu. Aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu apapun yang terjadi. Aku akan bantu kamu sampai kamu benar-benar sampai di puncak." Kata-katanya terdengar begitu meyakinkan, begitu manis, seperti lapisan gula di atas kue tart. Aku ingin percaya. Aku ingin yakin bahwa dia bukan hanya lelaki yang pandai berkata-kata. Dan malam itu, di bawah langit yang temaram, aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku membuka ruang dalam mimpiku untuk seseorang selain diriku sendiri. Sejak hari itu, aku dan Iqbal resmi menjadi pasangan kekasih. Kami bekerja bersama,
berbagi ide, berbagi lelah, dan berbagi impian. Aku mulai percaya bahwa mungkin inilah takdirku, bukan hanya untuk menjadi perempuan sukses, tapi juga menemukan cinta sejati yang datang di tengah perjuangan. Namun yang tidak aku sadari, janji-janji manis itu perlahan akan menjadi senjata paling tajam yang menusukku dari belakang. Karena di balik semua rencana dan kata-kata indah yang diucapkan Iqbal, tersimpan ambisi yang perlahan menodai ketulusan cinta yang dulu begitu murni. Aku masih belum tahu. Aku masih terlalu buta oleh cinta dan rasa percaya. Yang ku tahu saat itu hanyalah satu hal. Aku telah menyerahkan bukan hanya hatiku, tapi juga mimpiku, kepada seseorang yang kupercaya sepenuhnya. Dan kelak, kepercayaan itulah yang akan menguji kekuatanku sebagai perempuan, bukan lagi karena cinta, tapi karena pengkhianatan yang akan datang dengan wajah yang sama, wajah orang yang dulu membuatku tersenyum setiap hari. Usahaku, yang dulu ramai bagaikan pasar penuh tawa dan aroma kue yang manis, perlahan berubah menjadi tempat yang sepi dan sunyi. Etalase yang dulu penuh dengan pesanan kini kosong. Hanya tersisa beberapa kue yang tak laku, menua bersama udara sore yang lembab. Tangan yang dulu sibuk menghias butter ceream kini lebih sering menggenggam kepala, memikirkan cara bertahan di tengah badai yang datang tanpa peringatan. Awalnya, aku mengira ini hanya masa sulit yang akan cepat berlalu. Setiap usaha pasti ada naik turunnya, begitu pikirku. Tapi kenyataannya, masa sulit itu bertahan lebih lama dari yang kubayangkan. Perekonomian sedang goyah. Harga bahan pokok melonjak tajam. Banyak pelanggan yang dulu rutin memesan kue dariku kini memilih menekan pengeluaran. Pesanan demi pesanan mulai berkurang, satu persatu. Tagihan listrik menumpuk, bahan baku sisa menjadi basi, dan uang tabungan yang dulu jadi kebanggaanku kini mulai menipis untuk sekadar membayar sewa toko dan gaji 2 karyawanku. Aku berusaha sekuat tenaga. Aku mulai berjualan secara online, membuat promo diskon, bahkan ikut bazar di taman kota. Tapi hasilnya tak seberapa. Dan di tengah semua itu, Iqbal, lelaki yang dulu berjanji akan selalu ada di sampingku, pelan-pelan mulai menjauh. Awalnya, ia masih datang seperti biasa, memberi saran ini itu, menghiburku dengan kalimat yang dulu menenangkan. Tapi semakin lama, sikapnya berubah. Ia jadi lebih sering diam, lebih sering absen tanpa kabar, dan jikapun datang, wajahnya tampak jenuh, seperti tak betah berada di tempat yang dulu ia bantu bangun bersamaku. "Bal," kataku suatu sore ketika ia datang tanpa senyum. "Aku capek. Tapi aku yakin ini cuma sementara. Aku cuma butuh kamu tetap di sini. Kayak dulu." Ia menatapku, tapi matanya kosong. "Sonya, mungkin kamu harus realistis. Mungkin usaha ini memang sudah waktunya berhenti." Aku tertegun. "Berhenti? Kamu tahu seberapa keras aku membangun semua ini dari nol. Bal, ini hidupku. Ini mimpiku." Dia menarik napas panjang, menunduk. "Aku cuma nggak mau lihat kamu terus nyiksa diri. Mungkin kamu harus mulai pikirin hal lain." Aku menggigit bibirku, menahan air mata. "Kamu ngomong kayak gitu karena kamu capek ya? Capek lihat aku gagal?" Dia tidak menjawab, hanya diam. Diam yang menyakitkan lebih dari 1000 kata. Malam itu aku bekerja sendirian. Oven menyala, tapi tak ada aroma manis. Aku menangis di sela mencampur adonan, bertanya pada Tuhan kenapa orang yang dulu menggenggam tanganku saat aku berjuang kini melepaskannya begitu saja ketika aku butuh pegangan. Beberapa minggu kemudian, Iqbal semakin jarang datang. Ketika aku menelpon, ia sering berdalih sibuk. Kadang tidak menjawab sama sekali. Hatiku semakin sesak. Tapi aku berusaha kuat. Aku percaya,
Mungkin dia hanya butuh waktu. Tapi ternyata, waktu justru menjauhkan kami semakin jauh. Sampai suatu malam, aku menunggunya di depan toko hingga pukul 10 malam. Hujan turun deras, dan aku hanya duduk di kursi kayu, memandangi ponselku yang tak juga berdering. Ketika akhirnya pesan darinya masuk, hanya satu kalimat yang kuterima. "Maaf, Sonya. Aku nggak bisa terus kayak gini. Aku capek." Tanganku gemetar membaca kata-kata itu. Dunia seolah berhenti berputar. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Lelaki yang dulu berjanji akan selalu ada di sisiku, lelaki yang berkata akan menemani perjuanganku sampai akhir, kini pergi di saat aku terjatuh paling dalam. Aku duduk lama, menatap etalase kosong di depanku. Di sanalah dulu aku dan dia tertawa bersama, merancang masa depan, berbagi impian. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Aku menatap papan nama, Kue Cinta Sonya, yang mulai pudar di bawah siraman hujan malam itu. Aku tersenyum pahit. Ternyata benar, bisikku lirih. Cinta tak selalu kuat menghadapi kenyataan. Namun di balik hancurnya hatiku malam itu, aku tahu sesuatu mulai tumbuh perlahan. Kekuatan baru. Aku boleh kehilangan cinta, tapi aku tidak akan kehilangan diriku. Aku boleh jatuh, tapi aku tidak akan berhenti. Karena sebelum ada Iqbal, aku sudah berjuang, namun di balik hancurnya hatiku malam itu, aku tahu sesuatu mulai tumbuh perlahan. Kekuatan baru. Aku boleh kehilangan cinta, tapi aku tidak akan kehilangan diriku. Aku boleh jatuh, tapi aku tidak akan berhenti. Karena sebelum ada Iqbal, aku sudah berjuang sendirian. Dan kali ini, aku akan melakukannya lagi, tanpa siapapun, tanpa janji palsu, hanya dengan tekad yang sama, Sonya yang tidak akan menyerah. Aku menghapus air mata, menatap adonan terakhir yang belum kugunakan. Kali ini, aku membuat kue bukan untuk pelanggan, bukan untuk cinta, tapi untuk diriku sendiri, untuk mengingat siapa aku sebelum semuanya dimulai. Seorang perempuan yang kuat, yang tahu bahwa dari rasa sakit, lahir keberanian baru. Dan malam itu, di tengah hujan dan kesepian, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bangkit lagi. Tanpa Iqbal. Tanpa siapapun. Waktu berlalu. Aku tak lagi menangis setiap malam seperti dulu. Luka di hatiku memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku mulai terbiasa berjalan dengan luka itu. Hari-hari yang dulu sunyi kini mulai terisi kembali dengan langkah-langkah kecil menuju kebangkitan. Aku memulai usahaku lagi. Pelan, tapi pasti. Bukan di toko besar seperti dulu, melainkan di dapur rumah sederhana peninggalan orang tuaku. Dari dapur kecil itu, aku kembali membuat kue dengan tanganku sendiri. Aku kembali ke titik awal, ke masa di mana semuanya terasa jujur, tanpa pujian palsu, tanpa janji manis, tanpa seseorang yang menatapku hanya karena aku sedang berada di atas. Setiap aroma vanila dan butter yang memenuhi udara seolah menjadi pengingat bahwa aku masih punya sesuatu yang berharga, diriku sendiri. Namun di sela perjalanan itu, aku mulai menyadari sesuatu yang dulu buta kuabaikan. Semua sikap Iqbal selama ini, perlahan mulai membentuk kepingan-kepingan kebenaran yang menyakitkan. Aku mulai ingat bagaimana dulu ia datang ke hidupku, tepat saat usahaku mulai dikenal orang. Saat media lokal meliput kisahku sebagai pengusaha muda yang sukses, saat aku punya banyak pelanggan, saat aku mulai bisa membangun toko sendiri. Iqbal muncul bukan ketika aku rapuh atau tak punya apa-apa, tapi ketika aku bersinar terang di depan banyak orang. Dulu aku menganggap itu kebetulan. Aku pikir, mungkin Tuhan mengirimnya saat aku sedang di puncak agar aku punya seseorang yang bisa kuandalkan. Tapi setelah semua yang terjadi, setelah dia meninggalkanku di masa paling gelap,
Aku sadar, Iqbal tidak pernah benar-benar mencintaiku. Ia hanya mencintai sorot terang dari kesuksesanku. Aku ingat bagaimana matanya berbinar setiap kali kami bicara tentang omzet penjualan. Bagaimana ia dengan bangga memperkenalkanku ke teman-temannya sebagai pacar pengusaha muda yang sukses. Aku ingat juga bagaimana dulu ia sering berkata, "Kamu hebat banget, San. Nggak banyak cewek kayak kamu. Aku bangga bisa punya kamu." Namun sekarang aku tahu, ia bukan bangga karena aku, tapi karena aku bisa menaikkan gengsinya. Dan saat aku mulai jatuh, saat lampu-lampu sorot itu padam, saat namaku tak lagi disebut-sebut, kebanggaan itu ikut menguap. Ia tak lagi melihatku sebagai sosok yang membanggakan, tapi sebagai beban. Aku teringat malam terakhir sebelum ia benar-benar menghilang. Aku memintanya datang untuk membantuku membayar sisa sewa toko yang belum lunas. Bukan untuk meminta belas kasihan, tapi sekadar teman berbagi beban. Tapi ia menolak dengan alasan yang sama. "Aku nggak bisa terus begini, Sonya. Aku juga harus mikirin masa depanku." Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Masa depan? Padahal dulu kami sering bercerita tentang masa depan bersama. Tapi ternyata, masa depan yang ia maksud hanyalah masa depan selama aku sukses. Begitu kesuksesan itu pudar, aku tak lagi menjadi bagian dari rencananya. Kini aku bisa melihat semuanya dengan mata yang lebih jernih. Aku tersadar betapa bodohnya aku dulu yang percaya bahwa cinta sejati akan tumbuh dari kata-kata manis dan perhatian kecil. Padahal cinta sejati bukan tentang siapa yang memujimu saat kamu di atas, tapi siapa yang menggenggam tanganmu saat kamu terjatuh paling dalam. Dan Iqbal bukan orang itu. Malam itu, setelah menuntaskan pesanan kecil pertamaku setelah berbulan-bulan sepi, aku duduk di depan oven yang mulai dingin. Aku menatap kue yang baru matang. Sederhana, tapi cantik. Kue itu seolah jadi simbol baru bagiku. Aku tersenyum, lalu berkata pelan pada diriku sendiri, "Sonya yang dulu mungkin terlalu percaya pada cinta. Tapi Sonya yang sekarang tahu, cinta yang salah justru bisa menghancurkan segalanya." Aku menghapus air mata yang hampir jatuh. Aku tak lagi menangisi kepergiannya, karena kini aku tahu, kepergian itu bukan kehilangan, melainkan pembebasan. Aku dibebaskan dari cinta yang salah, dari hubungan yang hanya berlandaskan ego dan gengsi, bukan hati yang tulus. Beberapa hari kemudian, aku membuka media sosialku yang sempat kutinggalkan lama. Banyak pesan dari pelanggan lama yang menanyakan kapan aku mulai berjualan lagi. Ada juga komentar dari orang-orang yang dulu memuji kesuksesanku, lalu menghilang saat aku jatuh. Tapi ada satu pesan yang membuatku tersenyum, dari seorang pelanggan sederhana yang menulis, "Kue buatan Mbak Sonya dulu yang bikin ulang tahun anak saya bahagia. Kalau Mbak jualan lagi, saya pasti pesan lagi ya." Pesan itu kecil, tapi bagiku berarti besar. Karena cinta yang tulus bukan datang dari mereka yang memuja hasilmu, tapi dari mereka yang menghargai hatimu. Dan dari situlah aku benar-benar mengerti. Aku tak kehilangan cinta, aku hanya kehilangan seseorang yang berpura-pura mencintaiku. Kini aku tahu, cinta sejati tak pernah datang karena kesuksesan. Ia datang karena ketulusan, karena hati yang mau menerima kita apa adanya, bahkan di saat kita tidak punya apa-apa. Aku menatap langit senja, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar tenang. Aku tersenyum kecil sambil berbisik, "Terima kasih, Bal, karena pernah pergi." Karena dengan begitu, aku akhirnya tahu siapa diriku, dan siapa yang benar-benar pantas untukku. Malam itu aku tidur dengan hati yang damai. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi penyesalan.
Hanya keyakinan baru dalam diri seorang perempuan yang pernah jatuh, tapi bangkit dengan hati yang lebih kuat dan cinta yang lebih murni, cinta untuk dirinya sendiri. Angin pagi terasa dingin menusuk tulang, tapi semangatku justru terasa hangat di dada. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama terpuruk, aku kembali berdiri di depan rumah kecilku, bukan dengan air mata, tapi dengan tekad baru. Tanganku menggenggam spatula dan adonan mentega. Aroma vanila kembali menguar di udara. Dapur kecil ini dulu saksi awal dari perjuanganku, dan kini ia kembali menjadi titik kebangkitanku. Semua yang kulakukan terasa seperti deja vu, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi membuat kue untuk mencari pengakuan, bukan untuk membuktikan pada dunia bahwa aku mampu, melainkan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan hancur hanya karena ditinggalkan oleh seseorang yang salah. Namun di dalam hati kecilku, aku tahu ada satu nama yang masih membuatku ingin berjuang lebih keras. Iqbal. Bukan karena aku ingin dia kembali, tapi karena aku ingin membuktikan padanya bahwa perempuan yang dulu dia tinggalkan saat jatuh, kini bisa berdiri tegak tanpa bantuan siapapun. Awal memulai lagi memang tidak mudah. Aku harus menjual perhiasan terakhir peninggalan ibuku untuk membeli bahan-bahan kue. Ovenku yang dulu rusak, kupinjam dari tetangga dengan janji akan kuganti nanti jika usahaku sudah jalan. Setiap hari, aku memutar otak bagaimana caranya agar kueku bisa dikenal lagi. Aku memanfaatkan media sosial, belajar cara promosi online dari video YouTube, dan mulai membuat konten sederhana, proses pembuatan kue, resep rahasia, hingga kisah perjalananku yang penuh perjuangan. Tak kusangka, banyak orang yang terinspirasi. Komentar demi komentar bermunculan. Kisah Mbak Sonya bikin saya semangat jualan lagi. Saya dulu pelanggan lama. Mbak, senang banget lihat Mbak bangkit lagi. Kue buatan Mbak dulu favorit saya. Nggak sabar pengen order lagi. Satu demi satu pesanan masuk. Pelan tapi pasti. Aku mulai menerima pesanan ulang tahun, arisan, dan acara kecil. Dapurku kembali ramai. Aroma butter kembali mengisi udara rumahku. Setiap kali oven menyala, rasanya seperti ada kehidupan yang kembali menyala di dalam diriku. Namun perjuangan tak berhenti di situ. Aku sadar, kalau mau berkembang lagi, aku harus punya strategi baru. Maka setiap malam aku belajar dari buku dan artikel tentang bisnis kuliner. Aku menulis ide-ide baru di buku kecil, mulai dari inovasi rasa, desain kemasan, sampai cara menambah pelanggan lewat kerjasama dengan kafe-kafe kecil di sekitar kota. Dan benar saja, kerja keras tak pernah mengkhianati. Beberapa bulan kemudian, aku berhasil mendapat kesempatan kerjasama dengan salah satu kafe di pusat kota. Mereka ingin menjual kue buatanku di etalase mereka. Aku menatap surat perjanjiannya sambil bergetar. Air mata menetes tanpa sadar. Dulu aku kehilangan segalanya. Tapi kini, aku membangun semuanya lagi, dengan tanganku sendiri. Suatu sore, aku sedang menata kue di rak pameran kafe baruku, ketika sebuah suara yang sangat kukenal memanggil dari belakang. Sonya. Tubuhku refleks menegang. Aku menoleh pelan, dan di sanalah dia berdiri. Iqbal. Wajah yang dulu pernah membuatku tersenyum kini hanya meninggalkan rasa getir di hati. Ia berdiri dengan pakaian rapi, tapi matanya tampak terkejut, seolah tak percaya melihatku lagi. Ini, usaha kamu? Tanyanya. Lirih. Aku mengangguk pelan. Yah, aku mulai lagi dari nol. Dia menatap sekeliling, matanya memperhatikan logo baru, Sonya Home Made Bakery, yang terpampang di dinding kafe. Aku nggak nyangka kamu bisa bangkit secepat ini. Aku menatapnya tanpa senyum.
Aku juga nggak nyangka bisa bangkit, Bal. Tapi ternyata, yang paling aku butuhkan bukan seseorang yang bertahan bersamaku. Aku cuma butuh keyakinan kalau aku bisa berdiri sendiri. Ia terdiam. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang dalam. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku dulu salah ninggalin kamu, katanya pelan. Aku pikir kamu gak akan sanggup tanpa aku. Tapi ternyata. Aku memotong ucapannya. Suaraku tenang namun tegas. Kamu salah besar, Bal. Aku memang sempat jatuh. Tapi aku gak pernah butuh kamu buat bangkit. Aku cuma butuh waktu dan keberanian untuk percaya lagi pada diriku sendiri. Ia menunduk, suaranya parau. Aku bangga sama kamu, Sonya. Aku menatapnya datar. Kalau kamu benar-benar bangga, cukup lihat dari jauh. Karena aku gak lagi butuh validasi dari orang yang cuma hadir di masa terangku, tapi pergi saat gelap datang. Aku berbalik meninggalkannya, melangkah menuju etalase tempat kueku berjajar rapi. Setiap kue di sana bukan sekadar hasil kerja keras, tapi simbol bahwa aku telah melewati badai dan bertahan. Sementara Iqbal berdiri terpaku di tempatnya, menjadi saksi bahwa perempuan yang dulu ia remehkan kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, namaku kembali dikenal. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak hanya dikenal sebagai Sonya si pengusaha muda, melainkan Sonya si perempuan tangguh yang bangkit dari kehancuran. Banyak media menulis kisahku sebagai inspirasi. Undangan seminar dan talk show mulai berdatangan. Tapi aku tetap rendah hati, karena aku tahu, semuanya ini lahir dari luka yang dulu hampir mematikan jiwaku. Dan di setiap kesempatan aku selalu berkata, kalau hidup menjatuhkanmu, jangan tunggu siapapun datang menyelamatkan. Berdirilah sendiri. Karena tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada perempuan yang sadar akan nilainya sendiri. Kini, setiap kali aku menatap papan nama toko, Sonya Homemade Bakery, aku tersenyum bangga. Aku tidak hanya berhasil membuktikan kepada dunia, tapi juga pada diriku sendiri, bahwa cinta yang salah mungkin bisa menghancurkanmu, tapi juga bisa menjadi bahan bakar terkuat untuk bangkit. Dan di sanalah aku berdiri, bukan lagi sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang membuktikan bahwa ditinggalkan bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Hari itu, matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Dari balik kaca besar di ruanganku, aku menatap papan nama besar bertuliskan Sonya Homemade Bakery dan Cafe. Usaha yang dulu hampir mati, kini menjelma jadi salah satu brand kuliner paling terkenal di kotaku. Dulu aku hanya punya dapur kecil, oven tua, dan air mata. Kini, aku punya karyawan, investor, dan mimpi yang semakin besar. Setiap langkah yang kuambil hari ini terasa seperti pembuktian kepada dunia, dan terutama kepada Iqbal, lelaki yang dulu meninggalkanku di masa paling rapuh, karena mengira aku tak akan bisa bangkit tanpa dirinya. Setelah usahaku mulai dikenal kembali, banyak media datang meliput kisahku. Headline berita di laman lokal menulis, "Bangkit dari keterpurukan, kisah Sonya, perempuan yang ditinggalkan kekasih saat jatuh dan kini sukses jadi pengusaha hebat." Aku tersenyum kecil membaca itu. Dulu aku benci mengenang masa lalu. Tapi kini, setiap luka itu justru menjadi bahan bakar yang membawaku sejauh ini. Aku tidak lagi malu dengan kisahku. Aku malah menjadikannya kekuatan. Undangan demi undangan berdatangan. Seminar, talk show, dan acara kewirausahaan perempuan. Aku berdiri di atas panggung, berbicara di depan ratusan orang, dengan suara mantap. Aku pernah ditinggalkan ketika aku tak punya apa-apa. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan membuktikan bahwa perempuan yang terluka pun bisa berdiri lagi,
bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Setiap kali aku selesai berbicara, tepuk tangan bergema memenuhi ruangan. Tapi di balik senyum itu, ada rasa getir yang tak bisa hilang, karena aku tahu, di suatu tempat, seseorang pasti melihat dan menyesali keputusannya meninggalkanku. Beberapa minggu kemudian, penyesalan itu akhirnya datang mengetuk pintuku. Hari itu aku sedang berada di kafe baruku, duduk sambil memeriksa laporan penjualan mingguan, ketika resepsionis menghampiriku dengan wajah ragu. "Mbak, ada tamu yang mau ketemu," katanya penting. Aku mengangguk. "Siapa?" Dia menatapku hati-hati. "Namanya Iqbal." Jantungku sempat berhenti sejenak. Nama itu masih punya tempat di dalam ingatan, tapi bukan lagi di dalam hati. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tenang, "Suruh dia tunggu di ruang tamu." Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Dan di sanalah dia, Iqbal, berdiri dengan wajah yang jauh berbeda dari yang kuingat dulu. Tatapannya redup, bahunya turun, dan suaranya gemetar saat berkata, "Sonya." Aku menatapnya dingin. "Silakan duduk." Ia menunduk, lalu perlahan duduk di hadapanku. Suasana hening beberapa detik, hanya terdengar detik jam di dinding. Akhirnya ia bicara, suaranya pelan tapi syarat penyesalan. "Aku ngikutin perkembangan kamu. Aku lihat kamu sukses banget sekarang. Aku cuma pengen bilang, aku bangga, San." Aku tersenyum tipis. "Bangga? Waktu aku nggak punya apa-apa, kamu pergi. Sekarang aku berdiri di sini sendirian. Kamu datang lagi dan bilang bangga." Dia menunduk dalam, wajahnya pucat. "Aku tahu aku salah. Aku takut waktu itu. Aku nggak yakin kamu bisa bangkit. Tapi ternyata kamu lebih kuat dari yang aku pikir." Aku memandangnya tajam. "Iya, kamu salah besar, Bal. Kamu pikir aku cuma perempuan lemah yang akan hancur tanpa kamu. Tapi lihatlah sekarang." Aku berdiri, membuka tirai jendela besar yang menampilkan pemandangan kafeku yang ramai. Pelanggan hilir mudik membawa kotak kue dengan logo namaku. Aku membangun ini dari nol. Dari titik di mana kamu ninggalin aku. Dari hari-hari saat aku nangis karena dikhianati orang yang paling aku percaya. Tapi aku tetap berdiri. Dan aku bangkit. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Iqbal menatapku. Air mata mulai membasahi matanya. "Sonya, aku nyesel. Aku nyesel banget ninggalin kamu dulu. Aku pikir aku cuma butuh waktu buat karierku. Tapi ternyata aku kehilangan perempuan yang paling berarti dalam hidupku." Aku menatapnya tenang, tapi tegas. "Bal, kamu nggak kehilangan aku. Kamu melepaskan aku. Dengan pilihanmu sendiri. Dan sekarang, aku sudah bukan Sonya yang dulu kamu tinggalkan. Aku bukan perempuan yang nunggu diselamatkan. Aku sudah nyelamatin diriku sendiri." Dia menunduk, menutupi wajahnya. "Aku cuma minta satu hal," katanya parau. "Kesempatan buat menebus semuanya." Aku tersenyum kecil, bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan ketegasan seorang perempuan yang sudah tahu nilainya. "Kesempatan itu udah kamu punya dulu, Bal. Tapi kamu buang waktu aku, perasaan aku, dan kepercayaan aku. Sekarang, satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah belajar dari keputusan bodohmu." Aku mengambil satu kotak kue dari meja, menyerahkannya padanya. "Ini kue pertama yang aku buat waktu mulai lagi dari nol. Rasa pahitnya mirip kayak rasa yang aku telan waktu kamu ninggalin aku. Tapi di balik pahit itu, ada manisnya kemenangan." Iqbal menerimanya dengan tangan gemetar,
sementara aku menatapnya untuk terakhir kali. Terima kasih sudah pernah meninggalkan aku, Bal. Karena kalau kamu gak pergi waktu itu, aku gak akan tahu seberapa kuat aku sebenarnya. Aku berjalan pergi meninggalkannya, meninggalkan masa lalu yang dulu hampir menghancurkan hidupku. Dan di saat itu, aku tahu, pembuktian terbesar bukanlah saat dunia mengenalku, tapi saat aku bisa berdiri di hadapan orang yang pernah meremehkanku, dengan kepala tegak dan hati penuh kebanggaan. Malamnya, aku menatap langit dari balkon rumahku. Lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang, dan di hatiku hanya ada rasa syukur. Aku tidak lagi mencari pembenaran dari siapapun. Aku sudah membuktikan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberhasilanku sendiri. Aku tersenyum, berbicara pada diriku di cermin. Sonya, kamu dulu ditinggalkan di saat tak punya apa-apa. Tapi hari ini, kamu sudah punya segalanya, bukan cuma harta, tapi harga diri dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas, benar-benar bebas dari masa lalu, dari luka, dari nama yang dulu membuatku hancur. Karena akhirnya aku tahu, balas dendam terbaik bukan kemarahan, tapi keberhasilan. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak nama Sonya Aksara kembali berkibar di dunia bisnis kuliner. Ia kini dikenal sebagai salah satu pengusaha muda yang tangguh dan inspiratif. Semua media lokal bahkan sempat menulis kisah kebangkitannya. Bagaimana seorang perempuan yang pernah jatuh, dihancurkan oleh cinta dan kegagalan, bisa bangkit dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Di setiap langkahnya, Sonya tidak lagi hanya memikirkan keuntungan. Ia ingin menciptakan sesuatu yang berarti, sesuatu yang benar-benar menjadi cerminan dirinya. Tulus, gigih, dan pantang menyerah. Restoran barunya, Dapur Asa, menjadi simbol perjalanan hidupnya. Sederhana, hangat, tapi penuh makna. Namun pada suatu sore yang tenang, di tengah aroma kopi dan roti panggang yang memenuhi udara, seseorang datang membawa masa lalu yang sudah lama ingin ia lupakan. Iqbal. Ia datang dengan wajah yang lebih tirus, mata yang memancarkan kelelahan. Tidak ada lagi sorot percaya diri seperti dulu. Kemejanya kusut, langkahnya ragu. Tapi yang paling mencolok adalah tatapan matanya. Tatapan yang dulu membuat Sonya jatuh cinta, kini hanya membuat dadanya terasa sesak. Sonya, suara Iqbal lirih, nyaris tenggelam di antara hiruk-pikuk kafe sore itu. Sonya yang sedang duduk di sudut, menandatangani berkas, perlahan mengangkat kepala. Ia terdiam sejenak, mencoba menetralkan emosi yang tiba-tiba menyeruak. Oh, ternyata benar kamu. Aku pikir hanya mirip, ucap Sonya datar. Iqbal menelan ludah, lalu menarik kursi di depannya. Boleh aku duduk? Sonya menutup map dokumen, meletakkannya di meja, lalu mengangguk pelan. Silakan. Tapi aku harap ini bukan tentang masa lalu. Iqbal menghela napas panjang. Aku minta maaf. Sonya, aku sadar sekarang. Aku salah besar meninggalkanmu dulu. Waktu itu aku bodoh. Aku gak ngerti arti kesetiaan. Aku pikir kamu gak akan bisa bangkit tanpa aku. Tapi ternyata, lihat kamu sekarang. Kamu jauh lebih hebat dari yang pernah aku bayangkan. Sonya terdiam, hanya menatap wajah yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Ada luka lama yang bergetar di dadanya. Tapi luka itu kini tak lagi berdarah. Jadi kamu datang ke sini cuma buat bilang kamu menyesal? Tanya Sonya tenang. Iqbal mengangguk. Aku menyesal. Sonya, aku mau memperbaiki semuanya. Aku mau kita mulai lagi dari awal. Aku tahu aku gak pantas, tapi aku mohon kasih aku kesempatan. Sonya menghela napas.
lalu menatap keluar jendela di mana matahari mulai tenggelam, meninggalkan warna oranye yang hangat di langit. Ia tersenyum, bukan senyum getir seperti dulu, tapi senyum tulus dari seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Kesempatan itu dulu aku kasih berkali-kali, Iqbal. Tapi kamu sendiri yang buang. Kamu meninggalkanku di saat aku nggak punya apa-apa. Di saat aku butuh seseorang buat percaya sama aku, kamu malah pergi. Sekarang aku sudah berdiri sendiri. Dan kamu datang lagi? Untuk apa? Buat merasa jadi bagian dari keberhasilanku. Iqbal menunduk. Matanya berkaca-kaca. Bukan, Sonya. Aku benar-benar mau menebus semuanya. Aku sadar sekarang, aku cuma bahagia waktu bersamamu. Sonya tersenyum miring. Kalau kamu benar-benar mencintaiku dulu, kamu nggak akan meninggalkanku waktu aku hancur. Kamu nggak mencintai aku, Iqbal. Kamu cuma mencintai keberhasilanku. Bedanya, dulu aku yang harus berjuang buat bikin kamu bangga. Sekarang aku sadar, aku nggak perlu bikin siapapun bangga. Cukup aku sendiri. Keheningan panjang menggantung di antara mereka. Kopi di meja sudah mulai dingin, tapi suasana di hati Sonya justru terasa hangat. Hangat karena akhirnya ia benar-benar bisa menatap masa lalunya tanpa takut, tanpa dendam, tanpa keinginan untuk kembali. Sonya. Udah, Iqbal, potong Sonya lembut. Kamu nggak perlu menjelaskan apapun lagi. Aku sudah maafin kamu. Tapi aku nggak bisa mengulang masa lalu. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang, tanpa kamu. Dan aku ingin terus melangkah ke depan tanpa menoleh ke belakang. Iqbal terdiam, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Ia tahu, semuanya sudah terlambat. Sonya berdiri, menatapnya sekali lagi dengan tatapan yang tenang tapi tegas. Terima kasih sudah pernah jadi bagian dari hidupku. Tapi sekarang, biarkan aku menjalani hidupku tanpa bayanganmu, Iqbal. Karena kali ini, aku memilih untuk bahagia, bukan karena seseorang, tapi karena diriku sendiri. Ia melangkah pergi meninggalkan meja itu, sementara Iqbal hanya bisa menatap punggungnya yang tegak, langkahnya mantap, dan senyum kecil di wajahnya yang menandakan satu hal. Sonya bukan perempuan yang sama seperti dulu. Ia sudah menjadi versi terbaik dari dirinya, dan penolakannya hari ini bukanlah tanda kebencian, tapi bukti kedewasaan. Dan bagi Iqbal, itu adalah pelajaran paling menyakitkan dalam hidupnya. Bahwa perempuan yang dulu ia remehkan, kini justru menjadi seseorang yang tak akan pernah bisa ia miliki lagi. Udara pagi itu terasa berbeda. Ada aroma kebebasan yang menenangkan, seolah alam semesta sedang ikut merayakan sesuatu yang baru dalam hidup Sonya. Sudah berbulan-bulan sejak pertemuan terakhirnya dengan Iqbal. Pertemuan yang menutup semua luka lama yang sempat membelenggu langkahnya. Sejak hari itu, Sonya tidak lagi menoleh ke belakang. Ia menatap masa depan dengan mata yang lebih jernih, hati yang lebih matang, dan langkah yang lebih mantap. Semua yang datang dan pergi dalam hidupku, gumam Sonya pelan di depan cermin sambil merapikan rambutnya, hanyalah bagian dari perjalanan menuju versi terbaik diriku sendiri. Kini, dapur Asa berkembang pesat. Cabang baru sudah dibuka di beberapa kota besar, dan Sonya mulai dikenal bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai sosok inspiratif yang sering diundang untuk berbagi kisah perjuangannya. Ia sering berkata dalam setiap seminar yang dihadirinya, kegagalan dan patah hati bukan akhir dari segalanya. Kadang, itu justru awal dari sesuatu yang luar biasa, asal kamu mau bertahan. Dan siapa sangka, dalam perjalanan membangun kembali hidupnya, Tuhan menghadirkan seseorang yang perlahan mengisi ruang kosong di hatinya. Namanya Rafa, seorang arsitek yang bekerja sama dengannya dalam pembangunan cabang ketiga, Dapur Asa.
Ia bukan tipe lelaki yang banyak bicara, tapi tatapannya jujur, senyumnya tulus, dan caranya memperlakukan orang selalu penuh hormat. Awalnya, Sonya hanya menganggap Rafa sebagai rekan profesional. Mereka sering berdiskusi soal desain interior, konsep bangunan, dan tata ruang yang efisien. Tapi semakin lama, Sonya mulai merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali berbicara dengannya. Bukan karena Rafa memujinya atau mencoba mendekatinya seperti lelaki-lelaki lain yang tahu ia sudah sukses, melainkan karena Rafa memperlakukan Sonya bukan sebagai pengusaha hebat, tapi sebagai manusia biasa, yang punya lelah, punya cemas, dan berhak untuk rentan. Suatu malam, setelah rapat panjang dan sesi revisi desain, Rafa menghampirinya di balkon restoran yang sedang dalam tahap pembangunan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang belum turun. "Kamu tahu, Sonya," kata Rafa pelan sambil menatap langit yang mulai gelap, "aku selalu kagum sama orang yang bisa jatuh sedalam itu tapi tetap bisa bangkit tanpa kehilangan empatinya." Sonya menatapnya heran. "Kamu ngomongin siapa?" "Kamu," jawab Rafa tanpa ragu. "Kamu kuat, tapi tetap hangat. Itu langka." Senyum kecil muncul di bibir Sonya, tapi matanya memerah tanpa sadar. Ia tak ingat kapan terakhir kali seseorang melihat dirinya seperti itu, bukan dari kesuksesannya, tapi dari hatinya. Malam itu, tanpa banyak kata, Sonya merasakan sesuatu yang sederhana tapi berharga, ketenangan. Rafa tidak pernah berjanji akan membuat hidupnya sempurna, tapi kehadirannya membuat Sonya merasa cukup, dan itu jauh lebih penting. Hari demi hari, kedekatan mereka tumbuh perlahan. Tidak ada drama, tidak ada paksaan, hanya kebersamaan yang mengalir dengan alami. Sonya mulai menikmati hal-hal kecil, sarapan bersama di teras kantor proyek, tawa ringan saat mengecek laporan, atau sekadar pesan singkat dari Rafa yang berbunyi, "Jangan lupa makan. Kerja keras boleh, tapi kamu juga harus jaga diri." Hubungan mereka seperti angin sepoi di tengah badai yang dulu pernah menerpa hati Sonya. Tidak heboh, tapi menenangkan. Tidak menggebu, tapi menumbuhkan. Suatu sore, setelah acara peresmian cabang keempat, Dapur Asa, Rafa menghampirinya dengan bunga mawar putih di tangan. "Untukmu," katanya, menyerahkan bunga itu dengan senyum hangat. Sonya menatapnya lembut. "Kenapa putih?" "Karena putih itu bersih. Sama seperti awal yang kamu pilih sekarang. Aku nggak mau jadi bagian dari masa lalumu, Sonya. Aku mau jadi bagian dari masa depanmu, kalau kamu izinkan." Hening sejenak. Sonya menunduk, menatap bunga di tangannya, lalu menatap Rafa dengan mata yang berkaca-kaca. Selama ini, ia selalu takut untuk membuka hati lagi. Tapi bersama Rafa, ia merasa aman, bukan karena dijanjikan cinta abadi, melainkan karena ia diterima sepenuhnya, dengan segala luka dan masa lalunya. Ia tersenyum. "Aku nggak tahu masa depan bakal seperti apa, Rafa. Tapi aku tahu satu hal. Aku siap menjalaninya, tanpa masa lalu yang membayangi." Rafa tersenyum. Langkahnya maju satu, menggenggam tangan Sonya dengan lembut. "Dan aku siap berjalan di sampingmu, bukan di depanmu, bukan di belakangmu." Sore itu, di bawah cahaya jingga yang memantul di jendela restoran baru mereka, Sonya merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar bahagia, bukan karena sukses, bukan karena seseorang menyanjungnya, tapi karena ia belajar mencintai dirinya sendiri, dan akhirnya menemukan cinta yang tumbuh dari ketulusan, bukan kekaguman. Malam itu, sebelum tidur, Sonya menulis di buku catatannya, "Dulu aku berpikir kebahagiaan datang dari seseorang yang mencintaiku. Sekarang aku tahu, kebahagiaan datang saat aku berhenti mencari, dan mulai menerima bahwa aku pantas dicintai,
apa adanya. Dan dengan senyum kecil di wajahnya, Sonya menutup buku itu, mematikan lampu, dan tidur dalam kedamaian yang dulu hanya bisa ia impikan. Karena akhirnya, ia benar-benar bahagia tanpa masa lalu. 5 tahun telah berlalu sejak hari ketika aku, Sonya, menutup lembaran kelam dalam hidupku dan memutuskan untuk memulai segalanya dari awal. 5 tahun yang penuh kerja keras, air mata, keberanian, dan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun yang benar-benar berjuang. Kini, hidupku telah berubah sepenuhnya, bukan karena keajaiban yang datang tiba-tiba, tapi karena proses panjang yang membuatku belajar arti sejati dari kata bangkit. Pagi itu, aku berdiri di depan kaca besar di ruang kerjaku. Di sana, terpampang logo Dapur Asa Group, merek yang dulu hanya bermula dari dapur kecil dengan oven pinjaman dan adonan seadanya. Kini, usaha itu telah berkembang menjadi jaringan besar dengan ratusan karyawan, beberapa cabang di luar kota, bahkan pesanan dari luar negeri. Aku menarik napas dalam, senyumku merekah. Setiap detik perjalanan ini masih kuingat jelas. Bagaimana aku jatuh, bagaimana aku dikhianati, bagaimana aku harus memulai dari nol tanpa siapapun. Tapi lebih dari itu, aku juga ingat bagaimana aku tidak menyerah. Dan hari ini, aku berdiri di puncak bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mengucap terima kasih kepada diriku sendiri yang dulu bertahan di titik terendah. Siang itu, sebuah acara talk show televisi menampilkan kisahku. Aku diundang sebagai narasumber utama bertema, bangkit dari pengkhianatan dan menjadi sukses. Studio penuh sesak dengan penonton, dan ketika pembawa acara menyebut namaku, tepuk tangan bergemuruh. Aku ingin kisahku jadi pengingat, kataku dengan suara tenang tapi mantap, bahwa perempuan yang ditinggalkan bukan berarti kalah. Kadang, saat seseorang meninggalkanmu, itu adalah cara Tuhan membuka jalan agar kamu menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Ucapan itu disambut tepuk tangan panjang, bahkan beberapa penonton meneteskan air mata. Dan di sudut ruangan, aku melihat sosok yang tak asing, Iqbal. Waktu telah mengubahnya. Wajahnya tak lagi bersemangat seperti dulu. Pandangannya kosong, seperti seseorang yang terlalu sering menyesali masa lalu. Setelah acara selesai, ia menghampiriku dengan langkah pelan. "Sonya," suaranya bergetar, "kamu luar biasa sekarang." Aku tersenyum tenang. "Aku tahu, Iqbal. Tapi kamu gak perlu bilang apa-apa. Aku sudah memaafkan semuanya." Ia terdiam. Air matanya jatuh tanpa kata. Mungkin, dalam hatinya, ia baru benar-benar sadar bahwa kehilangan perempuan yang tulus mencintainya dulu adalah kesalahan terbesar yang pernah ia buat. Tapi aku tidak lagi membenci. Aku sudah terlalu damai untuk membenci siapapun. Aku menatapnya lembut dan berkata, "Terima kasih pernah menjadi bagian dari perjalananku. Tanpamu, aku mungkin tidak akan sekuat ini." Setelah itu, aku melangkah pergi, bukan dengan dendam, tapi dengan hati yang sepenuhnya bebas. Karena ternyata, pembalasan terbaik bukanlah membuat orang menyesal, melainkan menjadi bahagia tanpa mereka. Beberapa bulan kemudian, aku dan Rafa resmi menikah. Upacara sederhana, hanya dihadiri keluarga dan beberapa sahabat dekat. Aku tidak mengenakan gaun mewah, hanya kebaya putih lembut dengan ronce melati di rambut. Tapi kebahagiaan di mataku begitu jelas. Bukan bahagia karena akhirnya punya seseorang, tapi bahagia karena akhirnya aku dipilih oleh orang yang benar-benar melihatku. Di tengah acara, ibuku menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Anakku, akhirnya kamu benar-benar tenang. Aku tahu dulu kamu terluka dalam, tapi lihat sekarang, kamu jadi cahaya untuk banyak orang."
Aku memeluk ibuku erat. Aku cuma ingin membuktikan, Bu, bahwa perempuan yang ditinggalkan bukan berarti berakhir. Justru disitulah kisah baru dimulai. Rafa menggenggam tanganku di pelaminan, menatapku lembut. Kamu tahu, Sonya, katanya dengan senyum yang menenangkan, aku bangga bukan karena kamu sukses. Aku bangga karena kamu gak pernah kehilangan hatimu meskipun dunia pernah menghancurkannya. Aku tersenyum, menatapnya dengan mata yang penuh syukur. Aku dulu berjuang untuk membuktikan sesuatu. Sekarang aku berjuang karena aku mencintai hidupku sendiri. Kini, setiap pagi aku membuka toko utama, Dapur Asa, dengan langkah ringan. Di ruang tamu toko, terpajang bingkai besar bertuliskan, "Dulu aku jatuh karena kehilangan seseorang. Kini aku berdiri karena menemukan diriku sendiri." Setiap kali aku membaca kalimat itu, aku tersenyum. Karena memang, kebahagiaan sejati bukan datang ketika seseorang kembali, tapi ketika kamu sudah tidak lagi menunggu siapapun untuk membuatmu utuh. Aku, Sonya, perempuan yang dulu ditinggalkan di titik terendah hidupnya, kini telah menjadi perempuan yang berdiri di puncak tanpa kehilangan kasih dalam hatinya. Dan di sanalah aku sadar bahwa semua luka, semua air mata, semua kesepian, ternyata hanyalah jalan menuju versi terbaik dari diriku sendiri. Kini aku benar-benar bahagia tanpa masa lalu. Dan untuk setiap perempuan yang sedang berjuang, aku ingin mereka tahu, jangan takut memulai lagi. Karena dari kehancuran, kadang Tuhan sedang membangun sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Sonya, untuk diriku yang dulu, dan semua hati yang sedang belajar pulih. Inilah kisahku, kisah Sonya, perempuan biasa yang pernah jatuh karena cinta, tapi kemudian berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Aku pernah ditinggalkan di saat aku tidak punya apa-apa, di saat semua perjuangan yang kubangun dengan susah payah seakan runtuh dalam semalam. Tapi aku belajar satu hal yang sangat penting. Tidak ada kehilangan yang benar-benar menghancurkan, kecuali kamu berhenti percaya pada dirimu sendiri. Iqbal boleh meninggalkanku, dunia boleh menertawakanku, tapi aku tidak pernah meninggalkan diriku sendiri. Dan dari situlah semuanya berubah. Kini, setiap kali aku berdiri di depan toko besar, Dapur Asa, aku selalu teringat betapa dulu aku hanya perempuan dengan loyang bekas dan oven pinjaman. Tapi lihatlah sekarang, dari luka, aku menemukan tujuan. Dari air mata, aku menemukan kekuatan. Dan dari kehilangan, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Aku tidak lagi membenci masa lalu, karena tanpa masa lalu, aku tidak akan pernah sampai di titik ini. Aku tidak lagi menangis karena ditinggalkan, karena aku tahu, yang pergi bukan kehilangan, tapi pembuka jalan bagi kebahagiaan yang sesungguhnya. Untuk kamu yang sedang membaca kisah ini, mungkin kamu sedang berada di titik terendah hidupmu. Mungkin kamu sedang merasa ditinggalkan, direndahkan, atau dianggap tidak berharga. Tapi ingatlah, kamu tidak sendirian. Kamu hanya sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan takut berjalan sendiri, karena terkadang kesendirian adalah proses agar kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri dengan lebih jernih. Percayalah, suatu hari nanti kamu akan berdiri di tempat yang sama sekali berbeda, dan kamu akan berkata dengan senyum penuh kemenangan, "Terima kasih sudah meninggalkanku, karena dari sanalah aku belajar mencintai diriku sendiri." Pesan untuk penonton: kalau kamu merasa terinspirasi dengan kisah nyata ini, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari perjalanan hidupku. Aku, Sonya, ingin berbagi kisah nyata agar setiap orang tahu
bahwa dari keterpurukan pun kita bisa bangkit dan bersinar lagi. Karena pada akhirnya, luka bukan untuk disesali, tapi untuk dikenang sebagai lencana kekuatan. Tama.